Indah saat berdoa, saat hikmat kudus. Waktu kita bersujud di kaki Yesus, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Indah saat berdoa. Indah saat berdoa, saat hikmat kudus. Waktu kita bersujud di kaki Yesus, dengan iman menerima perlindungan Tuhan, jiwa jadi sentosa, jiwa rasa nyaman. Saat yang indah ini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Indah saat berdoa, indah saat berdoa, karena Tuhan dekat dalam kasih sayangnya yang murah berkat. Tuhan sudah bersabda, serahkanlah beban, jiwamu kan sentosa, jiwamu kan nyaman. Saat yang indah ini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Salam saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya Pendeta Margono menyapa saudara-saudara kembali melalui Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Kiranya kasih rahmat Tuhan akan selalu menaungi saudara-saudaraku semua, akan memberkati saudara-saudaraku semua. Meskipun pada saat ini kita semua masih beribadah di rumah masing-masing. Mari pada saat ini sebelum kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita menyerahkan kepada Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh memberkati dan menguatkan tiap pendengar pada hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa, hari ini kami menyerahkan kiranya kasih rahmat Tuhan akan selalu menaungi di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, seluruh pendengar dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Kiranya hamba-Mu akan dipakai menjadi alat supaya seluruh pendengar boleh diberkati, seluruh anak-anak Tuhan boleh diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya, kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini kebenaran firman Tuhan yang diberi tema arti sebuah kesetiaan. Arti sebuah kesetiaan. Diambil dari Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kesetiaan itu sangatlah penting. Terlebih dalam situasi, kalau boleh saya bilang, tahun COVID atau tahun Corona pada saat ini, kita diperhadapkan dengan beberapa hal, permasalahan, termasuk ekonomi maupun keadaan-keadaan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Kesetiaan itu sangat penting. Hari ini saudara juga sedang diuji kesetiaan saudara di dalam hal beribadah kepada Tuhan. Apakah saudara-saudara masih beribadah kepada Tuhan, masih tetap rutin, tetap menjalankan doa-doa saudara? Nah, ini yang sedang diuji di dalam kehidupan kita bersama. Kita juga apakah tetap masih setia terhadap suami, istri-istri tetap setia terhadap suami, karena mungkin saat ini suami tidak berpenghasilan seperti biasanya. Apakah mereka masih tetap setia menanti pulang suami dan sebagainya? Anak-anak, apakah tetap setia menjalankan tugas-tugasnya sebagai murid meskipun tidak bertemu dengan guru karena tugas-tugas dilewatkan melalui online? Guru hanya mengawasi dari jauh saja. Tetapi disinilah sesungguhnya kesetiaan itu sangat penting dalam kondisi situasi pada saat ini. Dan kesetiaan itu hari ini sangatlah dibutuhkan setiap orang. Kesetiaan juga di dalam Alkitab, di mana hari kemarin, minggu yang lalu, kita merayakan turunnya Roh Kudus, dan kesetiaan itu adalah salah satu buah roh. Saya akan mengajak saudara di dalam membuka Alkitab di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22, bahwa kesetiaan itu salah satu buah roh. Di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22, beginilah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Artinya di sini menunjukkan kesetiaan salah satu buah roh. Itulah sebabnya Amsal ini memberitahukan kepada saya dan saudara, banyak orang yang baik, banyak orang yang mereka memperhatikan orang lain, tetapi siapakah yang menemukan kesetiaan itu? Berarti di sini kesetiaan itu menjadi sesuatu tuntutan pada hari ini, bahwa setiap pribadi harus setia kepada Tuhan, setia kepada pasangannya, kesetiaan yang harus ditunjukkan di dalam kehidupan kesehari-hariannya. Saya berharap meskipun situasi pada saat ini, kesetiaan bukan menjadi barang yang langka, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki apa itu kesetiaan bagi orang Kristen. Saya ingin menunjukkan kepada saudara-saudaraku, apa sih definisi daripada kesetiaan itu? Definisi daripada kesetiaan berpegang teguh pada janji. Punya pendirian, patuh dan taat bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan, ia akan tetap teguh berpegang pada pendirian, pada janji, taat, patuh di dalam kehidupannya. Ini definisi daripada kesetiaan. Kesetiaan di dalam Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani itu emunah. Artinya kokoh, tidak tergoyahkan dan tidak berubah. Dalam bentuk
feminim. Saya tidak tahu persis mengapa ini bentuknya feminim. Dan saya bisa melihat pada hari-hari ini, sampai hari ini, yang setia justru wanita atau feminim. Begitu juga di dalam Alkitab menjelaskan Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang teguh berpegang pada janji, taat, patuh, dan kita bisa menyaksikan semuanya. Ketika ia harus di kayu salib, kematiannya, dan bangkitannya, dan Mi'raj naik ke surga. Kita bisa melihat bagaimana kesetiaan Allah itu. Dan Allah kita itu setia. Ia tidak berubah. Kesetiaannya sampai ke awan-awan. Ini memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Di dalam perjanjian baru, kata setia bahasa Yunaninya adalah phitos. Dapat dipercaya, layak dipercaya, taat. Berarti ini menunjukkan orang Kristen, orang percaya semestinya dapat dipercaya atau phitos. Layak dipercaya atau phitos. Taat atau phitos. Ini memberitahukan saya dan saudara sebagai orang Kristen semestinya phitos. Layak dipercaya, layak dapat patuh dan taat. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberikan janji kepada orang yang taat, orang yang patuh, orang yang tidak tergoyahkan, orang yang selalu menepati janji-janji daripada Tuhan. Ia akan memberikan janji kepada mereka yang setia. Mari kita akan melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Ini adalah janji Tuhan bagi mereka yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat ini dikatakan jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Ini janji Tuhan. Jika kita mendengar suara Tuhan baik-baik dan melakukannya, maka kita akan diangkat dari segala bangsa. Begitu juga di dalam ayat yang ke-13, Ulangan 28, ayat yang ke-13, saya akan membacakan untuk saudara-saudara sampai ayat yang ke-14-nya. Ayat yang ke-13 itu berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat yang ke-14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Hari ini saya dan saudara diberitahukan apabila kita melakukan firman Tuhan itu. Di sini dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, prestasimu, keuanganmu, berkat-berkatmu bukan turun. Tetapi kalau engkau mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan pada hari ini. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, segala perintah kuberikan kepadamu hari ini, mengikuti Allah lain dan sebagainya, dan engkau akan
berkati. Amin. Amin, saudaraku. Ini janji Tuhan. Ketika saya dan saudara mendengar, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita bukan menjadi ekor, tapi kita menjadi kepala. Keadaan kita bukan menurun, tapi keadaan kita terus naik. Keekonomiannya, kehidupan keluarga kita semakin baik. Tetapi satu hal, lakukanlah itu dengan setia. Lakukanlah itu dengan setia. Ada beberapa ciri orang yang ia hidup setia, gitu ya. Ciri yang pertama, orang yang hidup setia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia konsisten. Banyak orang yang berkata menjadi pengikut Kristus itu fleksibel, enak, kemana-mana bisa. Oh, tidak sedemikian. Mengikut Kristus harus punya pendirian kuat, konsisten apa yang ia imani, konsisten ketika dia dibaptiskan. Ia tetap setia kepada Tuhan, melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-5, saya akan mengajak saudara untuk membuka di dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-5 ayat 32, beginilah firman Tuhan. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang kuperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta jujur lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Di sini dikatakan segenap jalan yang kuperintahkan kepadamu Allahmu harus kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu. Kalau kita mau hidup setia, ini salah satu ciri orang yang setia kepada Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang setia kepada Tuhan, yaitu dia konsisten, bertahan sampai kematian. Di dalam Wahyu, saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10b-nya. Beginilah firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setialah engkau sampai mati, dan aku akan memberikan mahkota, hadiah yang luar biasa. Kesetiaan bukan hari ini, tetapi waktu yang akan menentukan kesetiaan kita. Dan firman Tuhan ini memberitahukan kepada saudara-saudara, hendaklah engkau setia sampai mati. Setia melayani sampai mati. Setia kepada Tuhan Yesus akan janji-janjinya sampai hidup kita diambil oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Dan ini memberitahukan kepada saya dan saudara, supaya kita tetap setia, konsisten. Apa yang diucapkan janji kita kepada Tuhan ketika kita menjadi orang percaya. Ada beberapa contoh orang yang tidak setia. Saya ingin menyampaikan kepada saudaraku contoh di dalam Alkitab yang tidak setia. Ada yang namanya Yudas Iskariot. Ia adalah murid Yesus. Dia selalu bersama dengan Yesus. Dan pada saat itu ketika di mana saja Yesus berada, dia selalu mendampingi Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Kesetiaan Tuhan hanya dihargai dengan 30 keping perak saja. Dan itu sangat menyakitkan sekali bagi murid Tuhan Yesus. Tapi saya ingin menyampaikan juga contoh-contoh
orang yang setia di dalam Alkitab. Ada 3 serangkai, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia adalah salah satu contoh di mana pada saat itu dia suruh menyembah kepada Allah lain. Dia tidak mau, meskipun pada saat itu dia dimasukkan ke dalam dapur api dan dia tidak terbakar karena kesetiaannya kepada Tuhan. Begitu juga Daniel. Ia adalah salah satu contoh di Alkitab yang setia. Ia disuruh menyembah kepada Allah lain. Dia tidak mau, meskipun dia dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, mungkin kalau ada nama Daniel, harus mencontoh kesetiaannya, bahwa ia tetap setia meskipun dimasukkan ke dalam gua singa. Begitu juga Rasul Paulus. Mungkin kalau ada juga para pendengar namanya Paulus, diharapkan kesetiaannya seperti Rasul Paulus ini, dipenjara, disiksa, didera, hampir mati, hampir tenggelam. Tetapi ia tetap setia menjalankan apa yang Tuhan mau. Memberitakan Injil, kesetiaan Tuhan sampai akhir, sampai di dalam kehidupannya. Ia harus mati di salib juga, meskipun dia harus mati di salib dan dipalik. Itulah sebabnya contoh-contoh kesetiaan di dalam Alkitab. Lalu saya ingin sampaikan, bagaimana kalau akibat saya dan saudara tidak setia? Saya akan ajak saudara untuk membuka di dalam Ulangan pasal yang ke-32, ayat yang ke-20-nya, bahwa orang yang tidak setia, Tuhan akan menyembunyikan wajahnya. Ayat yang ke-20, beginilah firman Tuhan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu sesuatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Allah akan menyembunyikan wajahnya. Luar biasa. Ini memberitahukan kepada saya dan saudara, hanya bagaimana pilihan kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Terakhir firman Tuhan hari ini, saya ada ilustrasi. Suatu ketika ada seorang bertanya kepada Ibu Teresia. Dia berkata, Ibu telah melayani kaum miskin di Kalkuta, India. Tetapi tahukah Ibu bahwa masih ada banyak orang yang miskin di luar sana? Apakah Ibu tidak merasa gagal ketika di luar sana masih banyak orang yang diabaikan sebagai orang miskin? Lalu Ibu Teresia ini menjawab, ia berkata, anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Saya belum dikatakan sukses sebagai gembala umat, sebagai suami, sebagai ayah dari anak saya belum sukses. Tetapi saya mau melakukan dengan setia. Saudara, lakukanlah bagian kita sebaik-baiknya, semampu kita, sekuat tenaga kita. Dan serahkanlah hasilnya kepada Tuhan Yesus yang melakukan, yang mengerjakan, dan memberikan semuanya kesuksesan itu. Mari kita akan berdoa. Bapa, hari ini mengucap syukur firman-Mu yang boleh memberi pengajaran buat kami,
arti suatu kesetiaan. Biarlah firman-Mu hari ini menguatkan setiap anak-anak-Mu. Kami percayakan, kami menyerahkan semuanya sebelum kami menaikkan segala pergumulan, pokok doa-doa kami. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kami. Dalam nama-Mu, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan berdoa bersama-sama, berdoa bersuara. Jadi kita akan berdoa bersuara supaya Tuhan memberkati, memberi yang terbaik. Ada 6 pokok doa, silahkan saudara untuk menaikkan doa bersama dengan keluarga saudara. Nanti kalau sudah tidak ada bersuara, seorang ayah atau seorang ibu boleh menutup di dalam doa dan ibadah. Sekali lagi, kalau sudah tidak ada suara, silahkan ayah atau ibu boleh menutup di dalam doa untuk menutup ibadah doa pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama, kita akan berdoa supaya doa kita di awang-awang, di langit, kuasa, dan Tuhan akan memberi yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan doa bersuara. Mari berdoa.